dengan soal nomor 1, yaitu persoalan titrasi. Yang pertama yang ditanyakan adalah untuk penambahan 0 mili H2SO4. Berarti di Erlenmeyer hanya terdapat NH3 atau yang dalam bentuk terlarutnya dalam air adalah NH4OH. Reaksinya adalah sebagai berikut. NH4OH disosiasi menjadi NH4 plus ditambah OH-. Baru kita masukkan ke mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya NH4OH ada 0,18 molar. Kemudian kita misalkan untuk NH4 untuk yang bereaksi yaitu X. Nah, sekarang yang ada pada saat kesetimbangan NH4OH-nya jadi 0,18 min X, untuk NH4 plusnya jadi X, OH-nya jadi X. Adalah basa lemah sehingga dia punya Kb. Kb sama dengan konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH4OH. Oke. KB-nya di sini 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kita masukkan NH4 plusnya ada X, OH-nya juga ada X, dibagi NH4OH-nya di sini 0,18 dikurangi X. Kita asumsikan kalau X itu jauh lebih kecil daripada 0,18 sehingga 0,18 min X hampir sama dengan 0,18 sehingga di sini kita dapatkan X kuadrat sama dengan 0,324 dikali 10 pangkat min 5 atau X sama dengan 3,24 dikali 10 pangkat min 6 diakarkan. Hasilnya di sini 1,8 dikali 10 pangkat min 3. Oke, kita harus membuktikan asumsi ini dapat diterima atau tidak, lagi-lagi dengan cara mencari disosiasinya. Alfa sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 3 dibagi konsentrasi yang awal yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 1 dikali 100%. Hasilnya di sini adalah 1%, di mana dia kurang dari 5%. Artinya asumsinya diterima. Jadi di sini X-nya sama dengan konsentrasi OH-. Ingat ya, di konsentrasi OH- bukan H+, sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 3. Berarti yang kita dapat di sini adalah POH bukan PH. POH-nya 3 min log 1,8 jadi 2,7447. Sedangkan PH-nya berarti 14 dikurangi 2,7447 sama dengan di sini 11,2553. Oke, ini dapat pH untuk keadaan yang pertama pada saat H2SO4-nya masih 0 mili. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya yaitu penambahan H2SO4 yang 10 mili. Kita cari dulu mol masing-masing. Mol H2SO4 di sini 10 mili, volumenya dikali molaritasnya 0,2 molar, hasilnya di sini adalah 2 milimol. Kemudian kita cari juga mol untuk NH4OH. Di sini ada 25 mili dikali 0,18 molar sama dengan 4,5 milimol. Jadi ini mol NH4OH ini akan kita pakai terus ke mula-mula reaksi sisa. Oke, kita masuk ke reaksi untuk mula-mula reaksi sisanya. Sekarang NH4OH ini sudah ditambah dengan H2SO4 menghasilkan garamnya yaitu NH4 2SO4 ditambah H2O. Nah, sekarang kita lihat di sini ini belum setara ya. Di sini NH4-nya ada di kanan 2, di kirinya masih 1, harus dikali 2. Kemudian berarti H2O-nya juga masih kurang, koefisiennya harus dikali 2. Kemudian kita masuk mula-mula reaksi setimbang. Untuk NH4OH kita dapat di situ ada 4,5 milimol. Untuk H2SO4 di situ ada 2 milimol. Berarti di sini reaksi pembatasnya adalah H2SO4 yaitu
sebagai reaksi pembatasnya. Untuk H6-4OH tentunya harus dibagi 2, jadi di sini tinggal harus dikali 2, berarti di sini 4 milimol. Di sini sisanya 0,5 milimol. Di sini habis, kemudian tersisa garam yaitu 2 milimol. Untuk H2O begitu juga. Nah, di sini ada garam dan asam lemah. Berarti di sini adalah cairannya buffer. Berarti selanjutnya kita tinggal gampang aja mau masukin ke rumus buffer. Berarti kita harus cari dulu konsentrasi NH4OH. Konsentrasinya adalah 0,5 milimol dibagi 25 ditambah 10 mili. Berarti totalnya di sini adalah 35 mili. Hasilnya di sini 0,0143 molar. Kemudian konsentrasi NH4,2SO4 garamnya ini ya. 2 milimol dibagi 35 mili sama dengan 0,0571 molar. Oke, setelah ini baru kita masukkan ke rumus POH sama dengan PKB ditambah log garam yaitu NH42SO4 dibagi basanya NH4OH. Kita masukkan PKB-nya. KB-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5, berarti PKB-nya adalah 5 min log 1,8, 4,7447. Ditambah log, kita masukkan tadi angkanya 0,0571 molar dibagi 0,0143 molar. Di sini hasilnya ini log 0,0571 dibagi 0,0143 0,6. Berarti di sini 4,7447 ditambah 0,6 jadi 5,3447. Ingat di sini ini masih POH, berarti PH sama dengan 14 dikurangi 5,3447. Hasilnya di sini adalah 8,6553. Oke. Ini adalah kondisi yang kedua. Kita masuk kondisi yang ketiga, yaitu pada penambahan 35 mili H2SO4. Kita masuk lagi ke reaksinya. H2SO4 ditambah NH4OH ditambah H2SO4 menghasilkan NH42SO4 ditambah H2O2. Mula-mula reaksi setimbang. Di sini mula-mula NH4OH masih sama juga 4,5 milimol. Nah, untuk H2SO4 harus kita cari lagi nih molnya, yaitu 35 mili sekarang dia. Yaitu 35 mili dikali 0,2 molar sama dengan 7 milimol. Oke, kita masukkan ke reaksi 7 milimol. Nah, tetap berarti sekarang yang jadi reaksi pembatas adalah NH4OH ya. Berarti di sini 4,5 milimol, di sini harus dibagi 2 karena koefisiennya dia 1, 2,25 milimol. Untuk garamnya 2,25 milimol. Air juga 2,25. Kemudian hasilnya di sini habis, ini tinggal 4,75, di sini 2,25, sini 2,25. Oke, berarti di sini karena sisanya tinggal asam kuat, berarti pH-nya adalah pH asam kuat. Cukup kita cari konsentrasi H2SO4 sama dengan 4,75 dibagi volume totalnya yaitu 25 ditambah 35 yaitu 60 mili sama dengan di sini 0,0792 molar atau
7,92 dikali 10 pangkat min 2 molar. Berarti di sini pH-nya adalah 2 min log 7,92, 1,1013. Oke, kita dapat kondisi untuk yang soal A semuanya udah ketahuan ya. Jadi pH untuk penambahan 35 mili H2SO4 itu 1,1013. Untuk yang penambahan 10 mili H2SO4 yaitu 8,6553. Untuk yang penambahan 0 mili SO4 H2SO4 atau keadaan awal Na4OH 11,2553. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang B. Untuk soal yang B ditanyakan berapa volume. Nah, di sini volume H2SO4 untuk terjadinya titik ekivalen atau terjadinya hidrolisis garam. Nah, ini sebenarnya kalau masukin rumus gampang aja. V1N1 sama dengan V2N2, di mana N ini adalah molaritas dikali elektron yang terlibat. Jadi di sini untuk volume NH3 di sini kemudian dikali molaritas NH3. Nah, di sini ekivalen untuk NH4OH itu 1. Untuk H2SO4 dikali molaritas H2SO4. Nah, di sini elektronnya ada H plusnya ada 2. Berarti di sini dikali 2. Kemudian tinggal kita cari aja untuk V H2SO4, tinggal di sini V NH3 dikali molaritas NH3 dikali 1 dibagi V H2SO4 dikali molaritas H2SO4 sama dengan di sini gampang ya dapatnya, tinggal dimasukkan V H2SO4 V NH3-nya itu 25 mili, kemudian molaritas NH3-nya itu 0,18 kali 1 dibagi untuk H2SO4-nya itu 2 dikali molaritas H2SO4-nya itu adalah berapa nih? Molaritas 0,2. Jadi di sini dapat 11,2. Ini kalau dimasukin ke rumus ya. Bisa juga kalau kalian pakai cara yang lain yaitu dengan reaksi. Kalau dengan reaksi berarti kita melihat dari koefisien reaksinya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu untuk mencari setiap spesi pada asam triprotik. Jadi untuk mencari H+, terus H2PO4- dan H3PO4 ini dari reaksi yang pertama kita buat. Berarti di sini H3PO4 menjadi H+ plus H2PO4-. Di sini mula-mula reaksi setimbang. H3PO4-nya ada 0,1. Kemudian H+-nya tidak ada. Nah, untuk bereaksinya kita misalkan X, berarti di sini 0,1 - X, X, X. Kemudian kita masuk ke persamaan Ka1 sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi H2PO4- dibagi konsentrasi H3PO4. Jadi di sini 6,9 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan X dikali X dibagi 0,1 - X. Kita asumsikan lagi kalau X-nya itu jauh lebih kecil daripada 0,1. Berarti 0,1 - X itu hampir sama dengan 0,1. Jadi di sini X sama dengan 6,9 dikali 10 pangkat min 4 diakarkan. Hasilnya di sini adalah 2,8
6268 dikali 10 pangkat min 2. Kita coba lagi cari alfanya. 2,6268 dikali 10 pangkat min 2 dibagi konsentrasi awal yaitu 1 dikali 10 pangkat min 1 dikali 100%. Hasilnya adalah 26,268%. Wow, ini berarti jauh lebih besar daripada 5%. Berarti asumsinya ditolak. Artinya kita harus masuk ke rumus X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC diakarkan dibagi 2. Ya, kita masuk ke rumus ABC. Kita selesaikan persamaannya. Saya tulis ulang di sini. 6,9 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan X kuadrat dibagi 0,1 min X. Jadi di sini 6,9 dikali 10 pangkat min 4 dikurangin 6,9 dikali 10 pangkat min 3X sama dengan X kuadrat. Berarti di sini X kuadrat ditambah 6,9 dikali 10 pangkat min 3X dikurangi 6,9 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 6,9 dikali 10 pangkat min 3. C-nya adalah min 6,9 dikali 10 pangkat min 4. Berarti kita masukin ke rumusnya X12 sama dengan min 6,9 dikali 10 pangkat min 3 plus minus 6,9 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratin min 4 dikali 1 dikali minus 6,9 dikali 10 pangkat min 4 diakarkan dibagi 2 dikali 1. Hasilnya di sini minus 6,9 dikali 10 pangkat min 3 plus minus 28,0741 dikali 10 pangkat min 4 diakarkan dibagi 2. Berarti di sini minus 6,9 dikali 10 pangkat min 3 plus minus 5,2985 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 2. Hasilnya di sini adalah 2,3042 dikali 10 pangkat min 2. Karena kita ambil yang positif ya, bukan diambil yang negatif. Oke, kita ini baru dapat X-nya ya. Saya salin lagi. Nah, berarti di sini X sama dengan H plus sama dengan 2,3042 dikali 10 pangkat min 2. Berarti di sini pH-nya adalah 1,6375. Nah, ini kita sudah dapat konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi H2PO4 min. Nah, yang kita belum dapat adalah konsentrasi H3PO4. H3PO4 konsentrasinya 0,1 min. H plus yaitu 2,3 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya di sini konsentrasinya 0,077. Oke. Nah, sekarang kita harus mencari konsentrasi dari HPO4 2- yaitu dari reaksi yang kedua. H2PO4- menghasilkan H plus ditambah HPO4 2-. Persamaannya Ka2 sama dengan konsentrasi HPO4 2- dikali konsentrasi H plus dibagi konsentrasi H2PO4-. Konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi H2PO4-. Jadi boleh kita coret aja. Berarti di sini konsentrasi HPO4 2- ini sama dengan Ka2 sama dengan 6,2 dikali 10 pangkat min 8. Oke. Mudah ya. Nah, sekarang tinggal satu lagi nih, yaitu mencari konsentrasi PO4 3- tentunya dari reaksi yang ketiga. HPO4 2- menjadi H plus ditambah PO4 3-. Kita masuk ke persamaan Ka3 yaitu konsentrasi H plus dikali konsentrasi PO4 3- dibagi konsentrasi HPO4 2-. Berarti di sini konsentrasi PO4 3-
sama dengan Ka3 dikali konsentrasi HPO42 min dibagi konsentrasi H+. Kita masukin angkanya, yaitu 4,8 dikali 10 pangkat min 11 dikali 6,2 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 2,042 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya di sini adalah 1,26 dikali 10 pangkat min 16. Oke, jadi kesimpulan kita punya H+ sama dengan konsentrasi H2PO4 min sama dengan 2,304 dikali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian kita punya konsentrasi H3PO4 sama dengan 0,077 molar. Kemudian kita punya HPO42 min 6,2 dikali 10 pangkat min 8 molar. Selanjutnya adalah konsentrasi PO43 min sama dengan 1,29 dikali 10 pangkat min 16 molar. Oke. Nah, untuk persoalan nomor 3 bisa dilihat dari video asam basa ya. Sebenarnya itu soal bonus karena sudah saya jelaskan di video asam basa. Jadi kalian tinggal lihat videonya, dan ini juga sebagai review apakah kalian benar menonton videonya atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang nomor 4. Yaitu kita mencari CXHYOZ dari persamaan pembakaran CO2 tambah H2O. CXHYOZ-nya ada 10 gram, ini sampel. Untuk penambahan massa CO2-nya ada 15,449. Untuk penambahan massa H2O-nya ada 5,787. Nah, pertama kita harus mencari persen C dalam CO2. Yaitu 12 dibagi 44, di mana ARC adalah 12, MrCO2 adalah 44 dikali massa penambahan CO2 yaitu 15,449. Di sini dapat 4,2134 gram. Kemudian kita cari persen C dalam CO2 ini dalam sampel. Kita masukin massa yang sudah kita dapat di sini 4,2134 dibagi massa sampelnya 10 gram dikali 100% sama dengan 42,134%. Kemudian kita cari lagi di sini persen H dalam tentunya untuk penambahan H2O. Di sini H dalam H2O ada 2, MR1 2 kali 1 2, MR untuk H2O adalah 18 dikali penambahan massanya yaitu 5,787 sama dengan 0,643 gram. Nah, berarti persen H H2O dalam sampel sama dengan 0,643 gram. Ini yang tadi kita dapat dibagi sampelnya adalah 10 gram dikali 100% sama dengan 6,43%. Nah, persen O nya gampang ya, tinggal kalau satu senyawa ada 100% berarti dikurangi persen yang tadi sudah kita dapat 6,43% ditambah ini yang tadi kita dapat adalah 42,134. Hasilnya di sini adalah 51,436%. Oke, baru kita masuk ke C banding H banding O untuk mendapatkan RE-nya atau rumus empirisnya. Di sini untuk C-nya 42,134, untuk H-nya 6,43, untuk O-nya ini 51,436. Kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Untuk C 12, untuk H 1, untuk O adalah 16. Berarti di sini kita dapat 3,51, untuk H-nya 6,43. Untuk O-nya 3,2. Kita bagi dengan angka terkecil. Angka terkecil dari ketiga angka itu adalah 3,2. Berarti semuanya dibagi 3,2. Hasilnya adalah 1 banding 2 banding 1. Berarti RE-nya adalah
C2H. Berarti Re-nya adalah CH2O. Baru kita mencari rumus molekulnya. Rumus molekulnya caranya adalah dari delta TB-nya. Delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Atau KB dikali massa dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut dikali I-nya kita jabarkan di sini 1 ditambah N-1 dikali alfa. KB-nya kita dapat di situ. Tapi kita carinya sekarang bukan delta TB, tapi yang kita cari adalah MR. Jadi MR sama dengan KB dikali massa dikali 1000 dikali 1 ditambah N-1 alfa dibagi delta TB dikali gram pelarut. Oke, kita tinggal masukin KB-nya 0,52 dikali 10 gram dikali 1000 dikali I-nya nih. I-nya adalah 1 ditambah N-nya di situ dikasih tahu 2 dikurangi 1 dikali alfanya adalah 0,45. Jadi di sini I-nya sendiri di sini adalah 1,45 dibagi delta TB-nya 4,1889 dikali 30. Nah, pembulatannya 60 gram per mol. Nah, berarti kita masuk di sini untuk cari Rm-nya atau rumus molekulnya. 60 sama dengan CH2O dikali N. 60 sama dengan 30 N. Berarti N sama dengan 2. Berarti rumus molekulnya adalah CH2O dikali 2 C2H4O2. Ini rumus molekulnya.